Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Persyoga Artika dengan NPM Mahir 352, perwakilan dari kelompok 7. Izin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu faktor-faktor apa saja yang perlu ditinjau oleh perusahaan sebelum memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, ada potensi pasar, menilai besar kecilnya peluang, penjualan, dan pertumbuhan pasar. Yang kedua, ada kondisi ekonomi, di mana melihat daya beli konsumen, stabilitas ekonomi, dan nilai tukar mata uang. Dan yang ketiga, ada politik dan hukum, memastikan aturan pajak dan kebijakan pemerintah mendukung bisnis. Yang keempat, ada budaya konsumen, menyesuaikan produk dengan kebiasaan, selera, dan nilai masyarakat lokal. Yang kelima, ada persaingan, mengetahui jumlah pesaing dan kekuatan produk yang sudah ada. Yang keenam, ada risiko internasional, mengantisipasi risiko politik, ekonomi, dan ketidakpastian pasar. Yang ketujuh, ada kesiapan perusahaan, menilai kemampuan modal, sumber daya manusia, dan pengalaman internasional. Berikut jawaban yang saya berikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yasmin Cayaningrat dengan NPM 318. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi dan memilih pasar luar negeri tertentu untuk dimasuki. Jadi, perusahaan dapat memilih pasar luar negeri dengan langkah seperti yang pertama, mengidentifikasi potensi pasar berdasarkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menganalisis lingkungan makro seperti politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Yang ketiga, menilai pasar dan persaingan untuk melihat ukuran pasar dan tingkat kompetisi. Yang keempat, mengevaluasi risiko dan biaya seperti nilai tukar, regulasi, dan logistik. Dan yang kelima, menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan sebelum menentukan pasar dan strategi masuk yang paling tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gustia Dasari, NPM 473. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan antara pemasaran di pasar negara berkembang dan di negara maju? Pemasaran di negara berkembang umumnya lebih menekankan pada harga yang lebih terjangkau, promosi dan edukasi produk karena daya beli konsumen masih relatif rendah dan pasar masih dalam tahap pertumbuhan. Perusahaan sering menyesuaikan produk dengan kebutuhan dasar konsumen dan kondisi lokal. Sebaliknya, di negara maju, pemasaran lebih berfokus pada kualitas, inovasi, pengalaman konsumen, serta kekuatan merek. Konsumen di negara maju juga lebih kritis dan selektif karena banyaknya pilihan, didukung oleh infrastruktur teknologi dan sistem distribusi yang sudah sangat baik. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bagus Indra Kusuma, NPM 290. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa cara utama untuk memasuki pasar luar negeri? Yang pertama itu ada ekspor atau exporting. Ekspor adalah cara yang paling umum dan biasanya menjadi langkah awal karena risikonya paling rendah. Ekspor ada dua jenis. Yang pertama, ekspor tidak langsung, yaitu menjual produk melalui perantara agen atau perusahaan ekspor di negara asal. Yang kedua yaitu ada ekspor langsung, yaitu perusahaan menangani sendiri proses ekspor ke pembeli atau distributor di luar negeri. Kelebihannya yaitu biayanya rendah dan risiko minim. Yang kedua ada lisensi atau licensing. Perusahaan atau lisensor memberikan hak kepada perusahaan asing atau license untuk menggunakan properti intelektualnya, seperti paten, merek dagang, atau teknologi dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan royalti. Contohnya yaitu perusahaan teknologi yang melisensikan perangkat lunaknya ke perusahaan di negara lain. Yang ketiga ada waralaba atau franchising. Bentuk khusus dari lisensi di mana perusahaan atau franchisor memberikan hak penggunaan modal, bisnis, merek, dan sistem operasional kepada pihak lain. Contohnya yaitu McDonald's, KFC, atau Starbucks yang ada di berbagai negara. Yang keempat ada usaha patungan atau joint venture. Perusahaan bergabung dengan mitra lokal di negara tujuan untuk membentuk entitas bisnis baru yang dimiliki bersama. Kelebihannya yaitu mendapatkan pengetahuan pasar lokal, berbagi risiko, dan seringkali diperlukan jika ada regulasi pemerintah setempat yang membatasi kepemilikan asing 100%. Yang kelima yaitu investasi langsung di luar negeri atau Foreign Direct Investment atau FDI. Inilah tingkat komitmen tertinggi, di mana perusahaan membangun fasilitas sendiri di luar negeri. Greenfield
investment contohnya membangun operasi dari nol, yaitu membangun pabrik atau kantor baru. Akuisisi merger, yaitu membeli perusahaan yang sudah ada di negara tujuan. Kelebihannya yaitu kontrol penuh atas operasional dan keuntungan 100% milik perusahaan, namun risikonya paling besar. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Saya Kadek Krisna Wijaya, izin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Saya menjawab pertanyaan nomor 5. Sejauh mana perusahaan harus menyelesaikan produk dan program pemasaran ke setiap negara asing? Nah, jadi jawabannya perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasarannya ke tingkat yang diperlukan. Oleh perbedaan budaya, regulasi, perspektif konsumen dan kondisi pasar di setiap negara asing bukan secara seragam. Pendekatan ini mengikuti kontinuum antara standarisasi untuk efisiensi skala dan untuk adaptasi bagaimana relevansi lokal di setiap negara, dan itu disebut dengan globalisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputwa Yuni Mulyawati dengan NPM akhir 317. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana pemasar mempengaruhi efek negara asal. Pemasar mempengaruhi efek negara asal yaitu dengan mengelola bagaimana asal produk dipersepsikan oleh konsumen, misalnya menonjolkan citra positif negara asal melalui iklan, kemasan, dan citra merek, atau sebaliknya menyamarkan negara asal jika memiliki citra yang kurang baik. Selain itu, pemasar dapat menggunakan label made in atau design in, membangun merek global, serta menekankan kualitas dan nilai produk agar persepsi konsumen tetap positif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Erna Sapitri, NPM 353. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana seharusnya perusahaan mengelola dan mengatur kegiatan internasionalnya. Perusahaan sebaiknya mengelola kegiatan internasionalnya secara strategis dan terstruktur. Hal utama meliputi menentukan strategi masuk pasar internasional yang tepat, menyesuaikan struktur organisasi global, memahami dan mengelola perbedaan budaya, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi di setiap negara. Selain itu, perusahaan perlu mengelola risiko internasional, menyeimbangkan standarisasi global dan adaptasi lokal, menerapkan sistem kontrol kinerja, dan memanfaatkan teknologi. Untuk koordinasi dan efisiensi, pendekatan ini membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar global.